Ya, cerita ini eh, termasuk nanti di dalamnya saya ceritakan tentang berapa gaji ya, kemudian eh, biaya hidup, walaupun sudah saya buat pada video sebelumnya. Cuma ini sebagai gambaran yang lebih apa istilahnya, lebih jelas begitu ya, supaya teman-teman sebelum kesini atau yang sudah dalam proses mau berangkat ada gambaran ya seperti apa nantinya di Polandia. Oke teman-teman ya, ini baru saja selesai musim dingin, artinya musim salju, musim winter kalau kita bilang ya. Kita masuk ke musim gugur. Tapi walaupun musim gugur katanya, tapi masih terjadi juga hujan salju sekali waktu ya, seperti kemarin, tapi tidak sebesar waktu musim salju itu ya. Jadi walaupun ada hujan salju tapi intensitasnya kecil begitu ya. Jadi kalau waktu pas puncak musim itu ketebalan salju itu bisa sampai 20 sentian teman-teman. Makanya kalau pakai sepatu yang kurang tinggi kadang-kadang saljunya bisa masuk ke sepatu ya. Tapi kalau yang sekarang ini kalaupun ada tapi saljunya tipis begitu ya. Itu teman-teman ya. Oh, terkait pengalaman saya di sini, saya dulu mulai kerja itu bulan September ya, September pertengahan, karena memang waktu itu saya tiba di Polandia itu tanggal 25 Agustus 2020. Kemudian kita melewati masa karantina selama 14 hari. Kalau 25 tambah 14 berarti 19, berarti sekitar tanggal 9 kita selesai karantina. Kemudian menunggu proses di agensi sini ya untuk mulai kerja, sehingga waktu itu kurang lebih 1 minggu kita menunggu. Artinya sebelum mulai kerja kita di data dulu, seperti data ke pabrik ya, kemudian tempat tinggal dan sebagainya ya. Itu waktu itu saya menunggu sekitar seminggu ya, sehingga saya mulai kerja sekitar tanggal 16 September 2020. Sehingga praktis saya bisa kerja untuk bulan September itu sekitar 13 hari itu ya teman-teman. Dan waktu itu masih musim normal, artinya jam kerja normal begitu ya. Artinya pekerjaan itu banyak begitu ya. Sehingga waktu itu yang saya kerja 13 hari itu, kalau tidak salah waktu itu saya dapat kerja selama 108 jam. 108,5 apa 0,25 waktu itu. Selama 13 hari teman-teman ya. Itu kalau tidak salah waktu itu basic saya masih 12,85 zloty per jam. Kalau kita kalikan 100 ya bisa teman-teman perkirakan sendiri ya.
itu memang kalau dirupiahkan ya tidak seberapa ya, tapi itu untuk kerja hanya 13 hari. Kalau dirupiahkan sekitar berapa waktu itu ya, 5,5 jutaan lah itu selama 13 hari. Dan itu kotor teman-teman ya, artinya kotor itu awal-awal itu memang banyak potongan ya. Jadi teman-teman yang mau berangkat nanti jangan kaget, jangan jangan terkejut ya kalau gaji pertama itu sedikit yang masuk, artinya banyak potongan ya. Kalau saya pribadi waktu itu pengalaman ada namanya potongan untuk biaya tempat tinggal. Kalau biaya tempat tinggal ini seterusnya ya, jadi dihitung per hari. Biaya tempat tinggal kita di sini per harinya itu dihitung 12 zloty ya. 12 zloty itu ya kurang lebih 50.000 ya teman-teman. Itu hitungan hariannya, kita dihitung harian di sini. Jadi kalau bulannya itu misalkan 30, maka biaya tempat tinggal itu adalah 12 kali 30 hari itu sekitar 360 zloty. Itu baru tempat tinggal teman-teman ya. Kemudian ada potongan tes kesehatan, karena waktu di karantina kita dikasih semacam cek kesehatan lagi ya, kayak tes feses apa namanya itu ya. Kemudian itu persisnya saya tidak tahu berapa waktu itu. Kemudian ada potongan untuk apa namanya waktu itu, pengurusan izin tinggal itu ya. Itu berapa waktu itu lupa saya. Sekitar 600 zlotyan begitu ya teman-teman. Kemudian ada potongan apa lagi waktu itu, oh ya, saya dikasih kayak selimut, kayak bantal, kemudian alat-alat dapur. Itu kita dikasih oleh agensi ya. Itu waktu itu saya lupa berapa potongannya. Intinya dari yang setengah bulan saya kerja itu teman-teman, yang masuk ke rekening itu kurang lebih sisanya sekitar di bawah 500 zloty lah. Di bawah 500 zloty ya, kalau kita rupiahkan tuh 2 jutaan lah ya. Jadi yang selebihnya itu yang saya katakan tadi, yang penghasilan saya hampir 5,5 juta itu 3,5-nya tuh habis banyak untuk potongannya. Itu pengalaman saya pribadi. Dan rata-rata seperti itu teman-teman ya. Agensi akan melakukan hal yang sama, sehingga nanti teman-teman jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk. Jangan kaget kalau awal-awal itu gajinya sedikit begitu ya. Itu gaji pertama. Dan berikutnya nanti tergantung kebijakan juga ya. Apakah teman-teman di sini sistem potong gaji dari biaya Indo ya, termasuk saya di sini juga ada pemotongan gaji tergantung berapa bulan dipotong ya. Itu nanti teman-teman bisa tanyakan kepada agensi yang di Polandia ya. Artinya itu perlu teman-teman yang merasa akan ada pemotongan gaji, dan itu harus ditanyakan ketika mau berangkat dari Indo ya. Tanyakan agensinya, artinya supaya tidak salah informasi begitu ya. Kalau saya alhamdulillah semua sudah dijelaskan sebelum berangkat.
karena memang waktu itu kita dikasih tahu nanti kalian akan ada pemotongan gaji selama sekian bulan gitu ya, untuk mengcover setengah dari biaya pemberangkatan kita begitu. Nominalnya saya tidak jelaskan di sini ya teman-teman. Ini hanya secara umum saya jelaskan supaya teman-teman yang nantinya memulai kerja di sini tidak kaget ya, tidak terkejut kok tiba-tiba gajinya sedikit dan sebagainya. Dan alhamdulillah semuanya sudah lewat teman-teman. Tinggal apa namanya, kalau yang saya pribadi ini sudah selesai semua ya, tinggal kedepannya kita menerima gaji, hanya potongan untuk hostel ya. Nah ini saya ceritakan juga sedikit pengalaman selama musim dingin teman-teman ya. Jadi selama musim dingin ini, jadi mulainya berlangsung dari bulan Januari ya, pertengahan Desember itu sudah mulai sebenarnya. Puncaknya kemarin di bulan Februari ya. Jadi selama musim itu teman-teman, bahkan sampai Maret ini, apa istilahnya, seperti saya katakan di video sebelumnya, ada pengurangan intensitas jam kerja. Jadi seperti saya katakan, karena kita di sini digaji berdasarkan jam kerja, maka otomatis ketika berkurang jam kerja, penghasilan juga akan berkurang begitu. Nah sekarang saya akan gambarkan detailnya, artinya rata-rata berapa jam kita bisa bekerja selama musim dingin ini begitu ya. Nah pengalaman saya di sini terakhir kemarin bulan Januari itu saya dapatkan itu sekitar 232 jam teman-teman ya. 232 jam tapi itu tidak berlaku untuk semua departemen ya. Itu hanya untuk, kebetulan saya dapat di bagian cutting fillet. Itu memang di sini alhamdulillah untuk departemen ini banyak jamnya, jam kerjanya dibanding departemen lain kayak bagian packing, bagian apa namanya, apa istilahnya yang gantung-gantung daging hanging, kemudian ada namanya bagian tunil di situ. Itu rata-rata mereka hanya bisa kerja per hari itu 8 jam. Jadi walaupun begitu, kita di sini alhamdulillah dapat sampai kadang 12 jam ya. Walaupun tidak seluruh hari itu dapat 12 jam, tapi dibanding departemen lain atau bagian lain, bagian saya yang di bagian cutting fillet ini, motong ya, itu dibanding yang lain lebih tinggi intensitas jam kerjanya. Sehingga insya Allah walaupun dikatakan pengurangan jam kerja, masih kita bisa mencapai target 200 jam lebih ya. Nah yang paling sedikit kemarin di bulan Februari ya, jadi setelah saya hitung-hitung itu kurang 200 jam. Jadi tumben dalam pengalaman saya beberapa bulan di sini, tumben jam saya di bawah 200 gitu ya. Karena itu tadi memang sudah diinformasikan terkait apa namanya, kondisi musimnya. Jadi produksinya lebih sedikit, bisa jadi karena pengaruh pasar juga kan, otomatis juga pengaruh ke produksi sedikit sehingga jam kerja karyawan pun berkurang. Itu bahkan sampai Maret ini pun ini sampai sekarang sudah mau masuk minggu ketiga. Ini tumben dalam pengalaman saya ini
jam kerja saya masih belum mencapai 150 teman-teman. Biasanya kalau udah masuk minggu ketiga itu kita rata-rata sudah dapat 150 jam lebih. Nah ini yang sekarang ini saya rasakan sedikit sekali ya. Ini masih bulan Maret termasuk, ini sudah tanggal 20 ya, kita libur. Itu hitungan saya hari ini baru saya dapat itu 122 jam. Karena memang kemarin kita banyak libur ya. Kita minggu kemarin sebelum minggu yang ini ya itu kita hanya kerja, bayangkan hanya kerja 4 hari. Jadi kita libur dari Sabtu, Minggu sampai Senin. Jadi kita praktis hanya kerja Selasa sampai Jumat, dan itu pun kerjanya hanya 8 jam, bayangkan teman-teman. Nah yang minggu ini yang mulai kemarin juga begitu, saya kerja 4 hari. Yang ini minggu yang ini sampai hari Jumat kemarin, tapi alhamdulillah ada 3 hari kita dapat kerja 12 jam. Kalau minggu sebelumnya, kalau teman-teman bisa hitung 32 jam, karena hanya 4 hari kita kerja selama 8 jam. Artinya 4 kali 8 jam itu minggu sebelumnya. Nah minggu yang ini tanggal berapa kemarin? Mulai tanggal 17 itu ya, 17, 18, 19, tanggal 16 ya, 16 Maret, 16, 17, 18, 19. Jadi yang 4 hari ini saya dapat total jam kerja itu hanya berapa jadinya? 30. Kemarin ini hari Jumat 11 jam tambah 24 35 tambah lagi 8 43 jam teman-teman ya, 43 jam jadinya yang minggu yang ini ya, yang 4 hari saya sebutkan tanggalnya tadi. Jadi kalau biasanya di hari normal itu teman-teman, kalau kita mulai kerja dari Senin sampai Jumat, kalau hari-hari normal itu kita bisa kerja 12 jam full. Bisa kita hitung ya, kalau 12 jam kali 5 itu kalau di hari normal kita dapat seminggu itu yang 5 hari bisa tembus 60 jam. Kadang-kadang Sabtu kita masuk, tapi biasanya hanya 8 jam. Itu kalau di hari normal teman-teman, kita kadang-kadang bisa dapat 68 jam ya. Kalau kita masuk sama hari Sabtunya itu kalau hari normal. Nah dari jumlah jam itu teman-teman bisa kita dapat gambaran. Jadi semakin banyak jam kerja otomatis juga akan semakin banyak penghasilan. Nah, artinya saya ceritakan ini teman-teman supaya teman-teman bisa ada gambaran gitu ya. Kira-kira nanti kalau saya di sana mudah-mudahan lah, artinya teman-teman yang mau berangkat ini dapat pekerjaan yang lebih baik dari tempat saya ini. Artinya ini sebagai gambaran dasar begitu ya. Karena tidak semua tidak semua kita dapat istilahnya nasib yang sama begitu ya. Kita tidak tahu seperti apa gitu kan. Karena seperti saya ceritakan juga di video sebelumnya, ada teman yang ternyata jauh lebih kurang bagus nasibnya dari menurut saya gitu ya. Makanya dia ikut di agensi saya ini, artinya dia pindah karena memang keadaannya seperti itu. Artinya keadaan di pekerjaan sebelumnya dia tidak sebagus tempat saya sekarang ini begitu. Nah mudah-mudahan teman-teman yang mau berangkat ini saya doakan dan kita berdoa ya supaya dapat pekerjaan yang lebih baik begitu, yang lebih bagus dari sisi keadaan tempat kerjanya maupun gajinya mungkin bisa lebih tinggi begitu ya.
kita doakan supaya dapat yang lebih baik begitu. Nah, artinya setelah teman-teman dari cerita saya tadi itu bisa mengukur begitu kan, kira-kira kalau nanti di Polandia saya bisa dapat kerja sekian jam, penghasilan saya mesti sekian begitu. Kemudian potongannya apa saja gitu kan, bisa kita memprediksi begitu kan, bisa kita mengkalkulasi sebelum berangkat itu, sehingga sampai di sini kita tidak tidak betul-betul kosong dengan informasi begitu ya. Nah, kalau terkait dengan biaya hidup, itu teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya terangkan dan berikan beberapa list harga barang ya, harga kebutuhan pokok dan sebagainya. Nah, dari situ teman-teman bisa memprediksi begitu. Artinya berapa total biaya ketika sudah di Polandia. Artinya dari biaya tempat tinggal, kemudian biaya hidup. Dari situ teman-teman bisa mengkalkulasi ya, mengestimasi begitu ya. Kira-kira nanti kalau saya dapat gaji sekian, saya kerja sekian jam dalam waktu 1 bulan, maka saya bisa prediksi ini pengeluaran saya gitu. Dan ini bisa saya sisihkan begitu ya. Nah, terkait itu lagi saya kasih satu contoh yang saya pribadi ini ya. Ini tapi saya pribadi ya, saya tidak bisa mengatakan ini mutlak berlaku untuk teman-teman, tapi ini sebagai gambaran saja. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk gaji saya bulan Februari, kan tadi saya sudah ceritakan teman-teman ya, bahwa gaji saya di sini hitungan per jam, dan alhamdulillah bulan Februari kemarin itu sudah ada kenaikan basis ya, kenaikan gaji basic per jam kita yang tadinya 12,85 menjadi 13,83. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Kemudian total jam saya selama bulan Februari itu, total jam kerja saya adalah 197,5 jam. Kalau dikalikan dengan 13,83 itu hitungan saya ya, waktu itu sekitar 2.731 zlotian lah kurang lebih ya. Kemudian yang masuk ke rekening alhamdulillah waktu itu 2.631 zloty ya. 2.631 zloty itu yang masuk rekening dengan jumlah jam saya yang saya sebutkan tadi. Kemudian kan teman-teman bertanya-tanya, loh berarti kok nggak ada potongan ini ya, potongan kamar. Jangan salah teman-teman ya, itu 2.631 itu kalau ditambah dengan uang kamar, itu kan bulan Februari kemarin ada 28 hari, itu dipotong sekitar 336 zloty teman-teman ya. Harusnya kan yang masuk ke rekening itu berarti 2.731 zloty dikurangi 336. Harusnya kan masuk ke rekening saya itu sekitar 2.350 gitu ya harusnya. Tapi kenapa sampai 2.631 yang masuk ke rekening? Ternyata teman-teman, ini tambahan informasi juga bagi teman-teman.
ternyata ada bonus begitu ya. Jadi di sini kita juga dapat bonus. Dan setelah saya hitung-hitung kemarin, saya dapat bonus untuk bulan Februari itu sekitar 235 zlotian. Lumayan lah, kalau kita rupiahkan itu hampir 1 juta teman-teman ya. Lumayan kan? Itu dengan jumlah jam kerja saya yang saya sebutkan tadi 197,5 jam ya. Nah, tinggal dikalikan, kemudian ada bonus. Nah, baru di situ kita kurangi dengan sewa kamar. Itu khusus untuk saya ya. Artinya saya pribadi. Artinya selebihnya kan beda-beda. Artinya tidak semuanya seperti itu. Itu gambaran cerita saya gitu kan, supaya teman-teman bisa memprediksi nanti, oh kira-kira kalau saya nanti di sana kerja sekian jam mesti saya dapat sekian. Kalau basicnya sama ya, mudah-mudahan lah teman-teman dapat basic yang lebih tinggi dari tempat saya ini begitu ya. Tapi dari situ saja teman-teman, kalau kita bisa hemat ya, bisa atur. Ini saya ceritakan lagi teman-teman, walaupun saya dapat cuman segitu, saya bisa sisihkan itu untuk biaya hidup saya itu. Kalau kita bisa atur ya teman-teman, dari gambaran berapa harga barang dan komoditi di Polandia, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Saya dengan 400 zloty saja cukup saya untuk biaya hidup sebulan. Artinya itu sudah kategori ya, kalau menurut saya pribadi ya, itu sudah lumayan boros menurut saya. Artinya kalau kita bisa mempres lagi dengan 300 zloty pun kita masih bisa hidup di sini. Artinya dari gambaran harga barang itu silahkan teman-teman cek lagi ya dari video saya sebelumnya. Di situ ada bunyinya review harga barang itu silahkan teman-teman lihat. Teman-teman bisa memprediksi, kalau saya punya uang sekian zloty yang saya butuhkan untuk makan ini, maka teman-teman bisa menghitung sendiri begitu, menebak, oh ini ternyata gambaran biaya hidupnya. Dan dari gambaran tadi teman-teman, setelah saya hitung, taruhlah saya dapat gaji tadi 2.631, saya kurangi 400 zloty untuk biaya hidup, atau 450 lah untuk sebagai cadangan, saya sudah bisa hemat sekitar 2000-an zloty kan. Nah yang 2000-an inilah yang bisa kita entah kirim keluarga, entah kita gunakan, kalau yang masih punya utang bisa kita gunakan untuk bayar utang, kirim ke tanah air begitu ya. Yang 2000, kalau misalkan tadi saya bilang 2630, taruhlah saya ambil 430, ada 2200 zloty saya bisa kirim gitu kan. Artinya tergantung kita teman-teman ya. Artinya kalau kita bisa memanage, insya Allah adalah lebihnya ya. Kemudian saya tidak mengatakan di negara kita kurang bagus atau bagaimana, tapi dibandingkan begitu ya. Kalau dibandingkan dengan kita di negara kita, jangankan untuk bisa hemat itu ya, seperti itu. Kalau misalkan tadi saya bilang taruhlah kita bisa hemat 2000 zloty saja per bulan. 2000 artinya setelah kita kurangi biaya makan, biaya tempat tinggal dan sebagainya, 2000 saja itu sudah, kalau kita rupiahkan, sekitar 7,5 juta. Itu kita bisa kirim untuk kebutuhan keluarga dan sebagainya. Ya lumayan lah. Artinya saya masih bersyukur lah, masih ada lebih begitu ya, dibanding kalau kita
kerja di Indonesia begitu kan. Artinya apalagi teman-teman yang masih bekerja dengan penghasilan di bawah yang saya sebutkan tadi. Dan pekerjaannya tidak berat teman-teman ya. Itu salah satu kelebihannya kalau kita bisa kerja di sini. Artinya gambaran pekerjaannya itu tidak terlalu istilahnya, walaupun jam kerja kita banyak, tapi pekerjaan itu menurut saya tidak berat begitu. Paling resiko yang paling besar itu yang kita hadapi adalah pekerjaan bosan. Artinya karena yang kita hadapi itu saja pekerjaannya. Tapi untuk lebih detailnya terkait jenis pekerjaan pengalaman saya selama bekerja di pabrik ayam potong ini, nanti saya buatkan video khusus itu ya. Artinya itu lebih panjang, artinya perlu penjelasan yang lebih mendetail begitu ya, lebih spesifik apa yang dibutuhkan, kemudian kendala-kendala bahasanya seperti apa. Nanti teman-teman saya buatkan video lain untuk itu ya. Yang ini memang khusus saya buat lebih kepada berbagi informasi, kemudian sharing cerita begitu ya. Walaupun mungkin sifatnya ngalur ngidul, tidak tentu arah, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi berguna ya, yang bermanfaat bagi teman-teman yang ingin merantau ke sini begitu. Sehingga tidak tidak terlalu terbawa oleh cerita-cerita agensi yang menjanjikan sampai sekian gajinya sampai sekian puluh juta, 20 juta. Tidak seperti itu teman-teman ya. Paling tidak dengan melihat video saya ini, track atau jejak pasti dari kehidupan di Polandia ini teman-teman bisa memprediksi begitu, supaya tidak kaget begitu. Itu aja sih niat saya teman-teman, tidak ada lain, tidak ada maksud tertentu, sehingga ya teman-teman bisa punya pilihan sendiri, bisa menerka. Artinya sebelum memutuskan untuk mau ke sini ya, apakah teman-teman yang sedang proses atau sudah mau berangkat, atau visanya sudah keluar tapi belum berangkat, atau teman-teman yang baru memulai dari nol, misalkan udah ada niat kemudian ingin mendaftar melalui satu PT atau agensi. Nah, penjelasan saya ini bisa menjadi gambaran utuh begitu ya, gambaran pasti seperti apa kehidupan nanti di Polandia ini begitu. Sehingga tidak, sekali lagi saya bilang, tidak kaget, tidak tidak terkejut, ternyata seperti ini gitu. Sehingga kita ada persiapan gitu ya, baik dari sisi mental maupun fisik ya, terutama fisik juga ya, karena saya katakan di sini kita akan beradaptasi dengan situasi yang sangat berbeda ya. Artinya dari musim, kemudian lingkungannya, kemudian pergaulannya begitu ya, semua ya kita bisa mempersiapkan diri untuk itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu curhatan saya kali ini. Ini adalah tanggal 20 Maret 2021. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna, bisa bermanfaat untuk siapapun yang menontonnya. Oke guys,
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzień dobry, good morning. Sampai jumpa. Do widzenia.